Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara. Nah, saat ini saya sudah berada di kantor Samsat Makassar, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, yang dimana di kantor ini untuk pelayanan STNK akan dilayani di kantor Samsat ini. Kita akan melihat seperti apa pelayanannya di dalam kantor Samsat. Kita akan diajak lagi sama Pak Yusuf ya. Oke. Kita Ayo, boleh lihat kita lagi masuk ya Pak ya. Oke, ayo. Kan jadi ini adalah ruangan pelayanan kita di Samsat Makassar 1 di Mapanyuki. Seperti inilah keadaannya. Kemudian akan saya tunjukkan nanti loket-loket tempat pelayanan. Oke, Ya. jadi di sini alurnya seperti apa nih? Kalau kita udah datang, kita kemana dulu? Alur tentunya ke sini. Ke loket satu ini pendaftaran. Oke. Jadi loket pendaftaran, kita mendaftar kendaraan baru tentunya. Kendaraan baru. Sebelum kita ke Samsat, tentunya pada saat kita membeli kendaraan, aturan yang pertama kita ke Direktur Lalu Lintas ke pelayanan DPKB yang tadi. Oh, yang tadi Ya, dulu. DPKB menyerahkan faktur dan KTP, faktur kendaraan baru, kemudian dari sana nanti akan menentukan nomor kendaraan sesuai dengan urutan nomor kendaraannya. Kemudian setelah selesai pengurusan berkas di sana, dilakukan pelayanan lagi di Samsat untuk penerbitan STNK. Oke. Selain di sini kita juga punya ada beberapa layanan di tempat-tempat yang ketika masyarakat terkendala untuk melakukan pembayaran di kantor Samsat, dia bisa lakukan pembayaran di kendaraan Samsat keliling. Oke. Kemudian juga melakukan pembayaran pada aplikasi, layanan aplikasi sudah ada. Bisa melakukan pembayaran di Alfamart, melakukan pembayaran di kedai Samsat, bisa saat ini. Wah, jadi ada kedai Samsat, kita juga punya Samsat keliling ya. Betul. Samsat kelilingnya ada berapa nih Pak? Samsat keliling saat ini kita memiliki ada 4 Samsat keliling, 4 lokasi. Kemudian juga ada drive-thru. Drive-thru, kita ada drive-thru, saat ini ada 3 tempat drive-thru untuk melakukan pembayaran pajak tahunan. Oke, nah ini kan kita juga masih pandemi ya, harus juga menerapkan protokol kesehatan. Kemudian biar nggak terlalu padat, itu upaya apa nih yang dilakukan Pak? Ya tentu protokol kesehatan itu yang utama ya, apalagi saat ini kita masih dalam keadaan pandemi. Kita juga lakukan upaya social distancing, kemudian ada juga kita siapin hand sanitizer, kemudian tentunya penggunaan masker juga kita laksanakan. Kemudian ada petugas kami tadi di depan yang akan mengingatkan masyarakat, akan mengarahkan, akan melakukan pengurusan apa, kemudian akan diarahkan ke sini dan ke situ, sehingga pelayanan yang kami berikan ini bisa berjalan dengan baik. Biar di sini nggak numpuk banget tuh Pak, antriannya nggak panjang, itu gimana tuh menyiasatinya? Ya, kalau saat ini memang kita tidak terlalu ramai ya, Mbak ya, karena mungkin masyarakat juga sudah melihat ya jam-jam padat kapan saja, mereka juga sudah tidak mau memaksakan untuk melaksanakan proses pelayanan, karena juga saat ini kami ada aplikasi yang namanya Signal. Signal itu adalah Samsat Digital Nasional. Oke. Jadi proses pembayaran pajak, penetapan, segala macam itu bisa melalui aplikasi. By aplikasi, jadi masyarakat tidak perlu datang, tinggal isi aplikasi sesuai dengan NIK, dengan syarat NIK, kemudian ada permintaan beberapa verifikasi seperti email, dan nomor telepon. Ketika semua tahapan persyaratan itu sudah ada, bisa diproses. Tentunya ada lagi kecanggihan yang paling update adalah menggunakan face recognize. Oke. Jadi face recognize adalah pembacaan data wajah disesuaikan dengan data NIK. Wah, canggih sekali ya. Iya. Karena base data kita ada Dukcapil. Oke, jadi ada aplikasi untuk pelayanan dari Samsat itu sendiri yang bisa diakses oleh masyarakat, jadi nggak perlu datang ke sini lagi ya Pak ya? Betul. Tapi bagaimana memastikan masyarakat ini tertib administrasi Pak? Tentunya kita ada loket. Tentunya ada loket, tempat-tempat verifikasi untuk mengecek
kelengkapan surat-surat persyaratannya. Ketika itu sudah lengkap, tentunya kita proses. Namun ketika kelengkapannya itu belum, makanya akan kami sampaikan bahwa ini ada dokumen pendukung yang belum lengkap, bisa dilengkapi, kemudian pasti akan kita proses. Kenapa harus tertib beradministrasi gitu, tertib administrasi? Ya, tertib beradministrasi ini nanti berdampaknya tadi yang kami sampaikan bahwa rekiden ini adalah registrasi identifikasi. Ketika nanti tidak tertib, ketika nanti salah satu dokumennya tidak ada, tidak lengkap, maka akan terjadi kekacauan administrasi. Tentunya akan berpengaruh kepada berbagai hal. Contoh, kriminalitas bisa digunakan untuk kriminalitas dan hal-hal lain yang tentunya dapat merusak citra kepolisian. Oke, jadi memang ini masyarakat harus tertib beradministrasi ya. Administrasinya sebenarnya harus lengkap gitu. Nah, kalau misalkan di Kota Makassar sendiri tingkat pelanggaran yang sering dilakukan itu apa sebenarnya, Pak? Kalau kami pengalaman beberapa waktu yang lalu adalah pelanggaran tidak menggunakan helm ya. Meskipun kadang-kadang ketika diberhentikan tentunya kita cuma bisa mengingatkan saat itu bahwa ayo Pak pakai helm, karena aturan penggunaan helm itu tidak ada. Saya hanya dekat kok Pak, dari rumah ke pasar situ dekat Pak, cuma 200 meter, tetap aja harus pakai helm karena regulasi undang-undang kita mengatur bahwa helm itu digunakan pada saat kita berkendara, bukan helm digunakan pada saat kita ke kantor atau pada saat kita ke aktivitas yang lain. Ayo kita bersama-sama untuk tertib, dan itu tadi yang saya sampaikan bahwa jadikan keselamatan ini sebagai kebutuhan, sama halnya kayak kita makan lapar karena kita makan karena lapar ya. Karena kita mau selamat, akhirnya kita harus tertib. Oke, terakhir Pak, apa nih yang pengen disampaikan kepada masyarakat, harapan kedepannya seperti apa? Harapan kami bahwa mungkin memang saat ini Sudit Rekiden tentunya belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, namun tentu kami berupaya sekuat tenaga, semampu kami untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dalam hal pelayanan pada bidang rekiden. Kemudian pada bidang operasional tentunya kami menghimbau juga masyarakat untuk ayo kita sama-sama nih menciptakan kota Makassar yang kondusif lalu lintasnya, kondusif di jalannya, tertib di jalannya. Jadilah agen bahwa saya ini pelopor nih keselamatan lalu lintas nih. Saya mau jadi agen pelopor, maka itu tebarkan kebaikan, tebarkan ketertiban dan kerapian kita di jalan. Baik, terima kasih Bapak AKBP M. Yusuf, Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Sulawesi Selatan. Terima kasih atas waktunya, sukses selalu ya Pak ya. Dan pastinya Saudara Subregiden Ditlantas Polda Sulawesi Selatan ini terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan pastinya juga dari Ditlantas Polda Sulawesi Selatan mengimbau kepada masyarakat untuk taat berlalu lintas dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Wida Greni, pamit undur diri dan sampai jumpa.